Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil mustaqbalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa jaddatina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sabi'atu. Maqalah yang ketujuh. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma zala Jibrilu yusini bil jari. Mazala itu artinya selalu gitu aja ya, tidak pernah pot, tidak pernah gang sebenarnya, tapi selalu bisa sama dengan selalu. Tidak pernah gang berarti selalu. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Selalu Jibril berwasiat padaku bil jari tentang tetangga. Ai jari dari la daril masjidi awir ribati wal madrasati. Bukan tetangga masjid atau tetangga pondok pesantren atau tetangga madrasah. Ribat itu pondok pesantren. Awil madrasah hatta donantu annahu yaj'aluhu warisan, sehingga aku menduga bahwa tetangga adalah menjadi bagian dari waris. Saking seringnya malaikat Jibril berpesan, maka Kanjeng Nabi punya angan-angan jangan-jangan ini tetangga kan menjadi pewaris nanti. Min jarihi bi ayyak muroni, dengan tetangganya, bi ayyak muroni, dengan perintah kepadaku, anillahi ta'ala yuj'alu sahmun lau fi mali jarihi, menjadikan bagian dari jar tetangga fi mali jarihi, dan harta tetangga
fayutlubu mura'atal jari, agar menjaga hubungan dengan tetangga, wal qarib, dan tetangga dekat, asyaddu minal ba'id, lebih parah daripada yang jauh. Bi ayan sahu fi dinihi wa yuwasiyahu fi dunyahu, yakni menasehati Jibril kepada tetangga fi dinihi, dalam agamanya, wa yusiyahu fi dunyahu, dan menjaga dunianya. Jadi rinci betul Jibril pesan kepada Kanjeng Nabi ini, jaga dia agamanya, jaga dia dunianya. Seolah-olah kita disuruh menjaga agamanya, menjaga dunianya tetangga, sehingga aku kira tetangga akan menjadi hak, memiliki waris dari saya. Nah, itu angan-angan Kanjeng Nabi. Tetangga memang kadang-kadang kalau kita sakit mendadak, yang kita panggil juga tetangga. Kita tidak punya beras juga pinjam pada tetangga. Minta bantuan juga anaknya tetangga. Tidak bisa beli sesuatu di warung, kita nyuruh anaknya tetangga. Jadi banyak sekali tetangga memang sangat penting di kalangan kita ini. Oleh karena itu jagalah tetangga. Tetangga kamar boleh, ya, harus jaga saling harga menghargai, saling hormat menghormati, itu tetangga. Jangan malah saling mengambil duit. Nah, sekarang tidak ada ya, dengan berubah dengan kartu itu tidak ada sekarang, mati kutu. Mazala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Kemudian Jibril selalu berwasiat padaku agar menjaga istri. Nisa di sini istri. Hatta dhanantu, sehingga aku menduga, annahu, sesungguhnya istri, sesungguhnya dzanantu, maka aku menduga, annahu, sesungguhnya keadaan, sayuharrimu talaqahunna, haram menceraikannya. Saking seringnya malaikat Jibril pesan kepadaku tentang istri, maka aku menduga, kalau gitu ini lama-lama nanti haram saya menceraikannya. Wa ma zala yusini, istri itu kan paling gampang gantinya. Kalau ibu kan sulit, karena tidak ada lain ibunya. Tapi kalau istri kan gampang, cerai golek maneh gitu. Ya. Tapi kalau ibu kan tidak bisa diganti, ibunya cuma satu itu. Jadi kalau kalian disuruh milih ibu atau istrimu, ibu. Nah, kenapa? Ibu tidak ada gantinya, istri banyak gantinya. Wa ma zala yusini bil mamlukina hatta dhannahu annahu yaj'al lahum waktan. Wa ma zala, dan selalu, yusini berwasiat kepadaku, bil mamluki, pira-pira hamba saya, hatta dzanantu, sehingga aku menduga, annahu, keadaan, yaj'alu lahum, menjadikan mereka, mamlukin,
waktan, waktu idza balaghu, apabila telah sampai waktunya, ya'tikuna fi, mereka bisa merdeka dengan sendirinya. Aku menduga kalau saya selalu berbuat baik kepada hamba, itu dugaan saya nanti suatu ketika hamba bisa merdeka dengan sendirinya. Ai fa dzalikal waqti fi ghairi i'taqin, selain dimerdekakan. Jadi bisa merdeka dengan sendirinya hamba itu. Nah, itu dugaan saya. Wa ma zala yusini bisiwaki hatta dhanantu annahu faridatun wa ma annahu faridatun. Dan Jibril selalu berwasiat padaku tentang bersiwak, gosok gigi. Sekarang siwak bisa makna dua. Yang pertama adalah akar siwak, yang kedua adalah sikatan gigi pakai Pepsodent atau pakai Ceptaden. Dicurigai kalau pasta gigi Ceptaden. Wah, ini giginya mulai loro iki. Mulai nyeri. Siapa yang giginya ompong sudah? Masih muda ompong gimana nih? Ngacung yang ompong. Itu pertanda jarang sok gosok gigi. Wa ma zala yusini bisolati fil jama'ati hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah ta'ala sholatan illa bil jama'ati. Kemudian yang keempat, Jibril selalu berpesan kepadaku tentang sholat berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah sholat. Dengarkan, ini persamaannya karena ada ilatnya sama. Orang sholat berjamaah cenderung diterima sholatnya meskipun tidak bisa maca apa-apa. Kemudian ada orang khusyuk betul sholatnya, secara pribadi juga diterima. Oleh karena itu ada persamaan ilatnya, diterimanya itu. Jadi sholat khusyuk itu bisa begini, tidak harus berguru kepada banyak orang. Anda ambil air wudhu dengan sempurna. Wudhu dengan air wudhu sempurna, jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Airnya jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Setelah itu berdoa. Gimana doanya? Doa wudhu. Apa ya? Ini hafal. Nawaitul wudu'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Mana dari tiga orang ini yang ditolak? Enggak ada toh? Mutatahhirin, sholihin, tidak ada yang tolak ini. Kemudian sholatnya berjamaah, diterima. Diterima ini adalah ilat dari sholat khusyuk sendiri dengan diterimanya. Wudhunya sempurna tadi, kemudian doa, sholat juga diterima.
diterima adalah ilatnya. Itu namanya qiyas. Kemudian tadi usul fikih ya? Bisa? Hah? Susah. Apa tadi usul fikihnya? Mengapa zina kok dilarang? Padahal dalam Al-Quran tidak ada. Yang dilarang wala taqrabu zina, mendekatinya tidak boleh. Apa? Itu artinya ada mafhum muwafaqah. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Namanya mafhum muwafaqah. Saya yakin banyak yang salah dengan ini tadi, tentang yang itu loh, sebab akibat. Enggak ya? Sebab akibat sudah benar ya? Alhamdulillah. Kalau intinya di situ aja, sebab akibat. Itu ada 5 soal sekaligus pendek. Nomornya kurang ya? Yang ngeprint sini, bukan saya itu. Yang ngeprint sekolahan. Takbel kemarin gimana? Sudah lengkap? Sudah. Ternyata nomornya kurang. 19 18, 19, 20 kurang. Baru tak takbel. Hah? Lah iya. Sudah dicek, sampun. Cocok. Nggih, ya wis. Aman toh? Kalau udah dicek, ini cocok, sudah selesai. Apa? Apa? Yang merumuskan usul fikih Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dikirimi surat oleh gubernur, ini untuk pengetahuan semuanya, akan terakhir nanti akan diuji usul fikih. Dikirimi surat oleh gubernur. Apa kata gubernur ini? Aku ini orang Arab, aku bisa berbahasa Arab dan aku membaca Al-Quran berbahasa Arab, tapi kok tidak paham saya. Loh, aneh toh? Orang berbahasa Arab, mengerti bahasa Arab, membaca Al-Quran katanya bahasa Arab, tapi kok tidak paham Al-Quran itu. Dikirimkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian menulis surat namanya Ar-Risalah itu. Tulis surat sampai 300 halaman suratnya. Setelah membaca 300 halaman dibaca oleh sang gubernur, oh gitu ya memahami Al-Quran. Ya jangan hanya dibaca aja. Orang tidak akan faham membaca Al-Quran kalau tidak faham usulul fikih. Itu untung baca Quran itu ngerti, tidak ngerti sudah berpahala. Coba kalau tidak membaca Al-Quran itu ngerti atau tidak ngerti artinya berpahala dia. Tapi lebih hebat lagi kalau membaca ngerti arahnya. Caranya adalah mempelajari dulu usul fikih. Jadi jarang orang waktu itu jarang tidak mengerti. Kenapa? Sebelum baca Ar-Risalahnya, suratnya Imam Syafi'i itu. Jasa yang paling besar adalah menulis usul fikih. Itu paling besar jasanya Imam Syafi'i untuk memahami isi Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qawlan karima. Nah itu.
berkata saja kepada kedua orang tua, tidak boleh apalagi mukul. Nah, apalagi mafhum muwafaqah. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Ya. Wa ma zala yusini bisiwaki hatta dhanantu annahu faridatun. Aku dinasihati oleh Jibril tentang siwak, hatta dhanantu, sehingga aku menduga annahu, sesungguhnya siwak faridatun, akan difardukan. Kanjeng Nabi juga dawuh, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak. Andaikan tidak keberatan umatku, perintahkan dia untuk bersiwak. Ternyata penting sekali sekarang ini namanya siwak itu, menjaga keutuhan gigi. Kalau tidak kamu sikat, gigi merusak itu. Nah, jadi sekarang ternyata manfaatnya luar biasa. Berapa harga satu gigi? Harga satu gigi kalau kalian pasang gigi itu 300.000. Pasang gigi loh, 300.000 satu. Nah sekarang 32 berapa? Kepiro? Wah, gigi tok itu. Dan sekarang ada yang jadi satu itu. Mazala yusini bisolati fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah. Malaikat Jibril juga selalu berwasiat kepadaku agar sholat berjamaah. Hatta dhanantu, sehingga aku menduga annahu sholat berjamaah la yaqbalullahu, tidak menerima sapa Allah Ta'ala sholatan sholat illa fil jamaati, kecuali berjamaah. Yang penting sholat berjamaah, tapi kadang-kadang kita tidak bisa seluruhnya. Ada kisah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu melihat ladangnya 2 hektar, luasnya 2 hektar di Madinah, tidak jauh dari Madinah, tidak jauh. Kemudian dengar azan, langsung dia pulang. Ternyata sudah terlambat menjadi makmumnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah dapat 2 rakaat, dia baru datang. Akhirnya kebun 2 hektar diwakafkan. Tak wakafkan ini kalau gitu. Silakan ambil, siapa yang ambil? Nah, diwakafkan. Sekarang menjadi kebun kurma yang dikunjungi oleh jutaan manusia. Yang saya heran, ada 2 hektar teman. Sebelahnya tuh ada pasar tengah gini, kemudian muter. Kita makan sak kenyangnya tidak masalah, makan gratis, makan sak kenyangnya tidak masalah. Akan merasakan kurma seperti apa, mengambil tidak masalah, asalkan dimakan setempat. Kalau beli baru bayar. Tapi Masya Allah, kok tidak habis-habis, jutaan manusia. Memang ada supply dari daerah lain, supply pemasukan dari daerah lain untuk kurma di situ. Tapi kecil, pasar kurma itu kecil. Tapi jutaan manusia datang, bis banyak sekali. Itu pada umroh, belum haji. Kalau haji, waduh, tapi tidak habis-habis. Saya masuk ke kebun dalam, ya Allah, lebat sekali. Buah itu lebat sekali. Jadi saya menjadi duduk di tengah kebun tuh heran, kok tidak habis-habis ya, buah terus.
Nah, itu kekayaan luar biasa. Kekayaan Saudi Arabia tentang kurma. Kemudian sekarang ada jualan bakso macam-macam. Bakso macam-macam di luar pasar kurma ada orang Madura itu. Madura biasanya jualan bakso, jualan rujak macam-macam dia. Enak wong tuku jual. Bakso itu 5 cicil sak mini penoleh. Itu khamsa rial. Piro? Sak reale 4.500 ping 5 20.000. Padahal sak mini iki 5 20.000 khamsa rial. Pengin. Tidak hanya satu, pesan itu 20. Cuman khamsa rial, cuman 5 rial. Kalau direalkan kan kecil sekali, hanya khamsa rial. Tapi itu harganya 25.000. Sekarang ada ngetren lagi. Sajadah cuma 50.000 saja. Saja itu kalau tek, nah, untuk sender gini. Jadi kalau habis sholat sender gini. Itu saja bisa untuk sender gini. Diuduit ini sender. Ada di sini ada wadah kitabnya. Wadah kitab sender gini. Enak itu baru menurut saya baru, karena baru tahun kemarin saya ini baru ini, dulu ndak ada, paling satu tebal-tebal, sekarang ndak, saja iso diginikan untuk sender gini. Ternyata di masjid wah banyak sekali. Deres toh, habis silangin deres, tadarusan deres, murojaah itu yang baru. Kemudian wa ma zala yusini bi qiyamil lail. Malaikat Jibril juga pesan kepadaku tentang jagalah baik-baik qiyamil lail, bangun malam. Ai bi sholati tahajud, salat tahajud, ba'dan naumi, setelah tidur. Setiap nabi itu yang wajib pertama kali adalah sholat tahajud. Setiap nabi yang diwajibkan pertama kali adalah sholat tahajud. Jadi, tapi untuk umatnya sunat. Tapi untuk nabi sendiri wajib sholat tahajud itu. Saya pikir Rasulullah itu sholatnya kapan? Dalam sejarah sholat, kisah sholat itu ternyata Kanjeng Nabi sejak muda sholatnya. Loh, tidak setelah Isra Mi'raj, enggak, sejak muda sholatnya. Itu sejarah sholat. Gimana sholatnya? Nah, ini yang dari yang selidiki. Mungkin ada tapi saya belum baca. Mungkin diselidiki sholat Kanjeng Nabi begini. Tapi setelah Isra dan Mi'raj itu sempurna sholat itu. Karena apa? Mengambil perilaku malaikat dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Setiap langit diambil satu. Mau Anda sholat, apa yang perlu kamu pertama? Di rukuk harus kuat. Karena apa? Rasulullah pernah ditumpai oleh dua cucunya Hasan dan Husain, unta-untaan gitu. Lama Rasulullah udah bangun-bangun tahu, khawatir kan cucunya jatuh. Itu Allah ikut turun tangan. Wahai matahari, jangan tenggelam dulu. Ini kekasihku sedang ditumpai oleh cucunya untuk unta-untaan.
Ya, mantap tes wudu begitu. Wah, ini macam-macam ternyata. Wudu itu muqtarinan bi fi'lihi, bersama-sama dengan perbuatannya. Ada wudu begini. Nawaitul wudu asghari fadlillah ta'ala. Jadi niat dulu baru itu muqtarinan. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fadlillah. Muqtarinan bersama dengan basuh mukamu itu. Tidak doa dulu, niat dulu baru basuh, enggak. Ya. Jadi muqtarinan. Saya baru tahu ternyata banyak macamnya. Ya. Muqtarin ada dalam fikih kan, dalam takrib mula. Muqtarinan bi fi'li, bersama-sama dengan membasuh muka. Harus diangkat. Ya, jangan diangkat-angkat. Kalau Anda angkat mustakmal, Anda angkat mustakmal, langsung klik gini. Itu mustakmal. Kalau diangkat-angkat, ya. Kemudian saya tes di mana? Tayamum, ya, tayamum. Tayamum raiso. Kalau kalian tidak iso tayamum, calon tidak naik haji. Karena kamu kalau naik haji kan di tayamum. Kita temu satu aja. Nah ya, malu. Tayamum bukan tusuk-usek. Ya, artikan baik tayamum. Ojo salaman nih. Ini tempel, ya. Kalau ada pasiennya kamu gini-ginikan, biar runtuh, ya. Kemudian sekali aja. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Nggak usah. Aduh, mukamu campur debu. Cukup gini ya, Ted. Nawaitu tayammum listibahatis shalah, selesai. Ya. Lihat basuh tangan, kita tayamum basuh tangan. Sebelah kanan rungokno tak tes nanti tayamum. Ya, lihat. Tangan kanan dibalik. Tangan kiri dibalik juga. Tempel, set. Jangan sampai nyentuh ini. Kalau nyentuh mustakmal. Selesai. Di sini santri rasa tayamum. Kalau orang desa pantas ya. Orang desa pantas ada. Nanti kalau di pesawat itu ada apa namanya? kertas depannya. Itu bukan untuk lap muka. Ada, saya lihat, oh inilah mukanya, seret. Akhirnya tayamum tidak bisa, gimana? Itu adalah kertas yang diperkirakan sudah ada debunya di situ. Untuk tayamum itu. Makanya saya pikir kalau kalian tidak iso tayamum haji. Syaratnya kan itu, ya. Kan hanya basuh muka dan tangan toh. Nawaitu tayammum listibahatis shalah, selesai. 2, ya. Selesai. Wes ngono tok. Tayamum tuh hanya gitu.
hatta dhanantu annahu la yauma billahi anna la nauma billaili wa ma jala yusini hatta dhanantu annahu la nauma billail, sehingga aku khawatir kalau sholat malam adalah wajib bagi umatku. Jadi khawatir Kanjeng Nabi luar biasa. Kalau memberatkan umatnya langsung protes Kanjeng Nabi. Ayat itu sab'atu ahrufin itu protes langsung Kanjeng Nabi. Jibril datang, kemudian wahai Muhammad, ya Jibril, ada apa? Kamu disuruh membaca Al-Quran hanya dua huruf. Orang kuat umatku ojo minta balik. Jibril balik pada Allah, ya Allah, ternyata kekasihmu tidak mau kalau Al-Quran dibaca dua huruf. Telu tidak mau juga, tidak bisa. Tugasku kan seluruh dunia. Kata Rasulullah, tugasku kan seluruh dunia. Mereka bermacam-macam bahasanya. Akhirnya turunlah kalau itu sab'atu ahrufin. Ya, bacalah Al-Quran dengan sab'atu ahrufin. Wah, senang luar biasa. Itu Kanjeng Nabi kalau memberatkan umatnya diprotes, minta keringanan. Jadi kalau memberatkan umatnya pada diprotes, kalau dirinya enggak. Itu Kanjeng Nabi. Ada amaliyah yang hanya untuk Kanjeng Nabi, ada amaliyah yang untuk umatnya. Kalau berkaitan dengan umat sangat ketat Kanjeng Nabi. Wa ma jala yusini bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qawlan illa bihi. Malaikat Jibril selalu berwasiat padaku untuk selalu ingat pada Allah. Hatta dhanantu, sehingga aku menduga annahu, sesungguhnya zikir pada Allah la yanfa'u, tidak ada manfaat, qaulun illa bi, kecuali dengan ingat pada Allah. Aku khawatir zikir kalau tidak ngerti tidak dianggap oleh Allah. Semua zikir bisa aja kalian zikir tidak ngerti, kamu tidak ngerti. Kecuali zikir-zikir yang kamu ambil dari Asmaul Husna. Asmaul Husna bisa kalian gunakan untuk berzikir. Dengar ya, Asmaul Husna bisa kalian gunakan untuk berzikir. Itu mencakup seluruh kebutuhan manusia. Asmaul Husna mencakup seluruh kebutuhan manusia. Oleh karena kalau zikir bisa ambil satu Asmaul Husna, salat dulu ya, salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru zikir. Karena itu doa, zikirmu adalah doa. Kalau doa berarti diantarkan dengan sholawat. Tanpa sholawat tidak akan sampai. Tanpa sholawat zikirmu tidak akan sampai. Itu syaratnya. Jadi diantar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya Hayyu ya Qayyum boleh, ya Rahman ya Rahman, kasih sayang. Semua boleh kalian ambil untuk zikir Anda. Apa yang kalian butuhkan? Lu rezeki, ya Rozaku ya Rozaku. Nah, gitu. Pemberian, ya Wahabu ya Wahabu. Supaya alim, ya alimu ya alimu. Banyak itu. 99 ternyata mencakup seluruh kebutuhan manusia ada di sana. Makanya Anda zikir sesuai dengan kebutuhan Anda. Wais. Al-maqalatus saminatu. Maqalah yang ke-8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzuru ilaihim khaliq.
tidak melihat kepada mereka sapa Allah binadharir rahmah dengan pandangan kasih sayang yaumal kiamati pada hari kiamat wala yuzakim dan tidak disucikan ala yansibuhum ilas solahi wa yudkhiluhum naro dan dimasukkan dalam neraka al-fa'il wal maf'ulun bihi dan orang yang melakukan dan yang menjadi sasaran melakukan al-fa'il yang melakukan wal maf'ulun bihi orang sasaran perilaku. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala idza atar rajulu rajulani fauma zaniyani idza atar rajulu ketika datang seorang laki-laki ar-rajulani kepada laki-laki yang lain apa namanya lesbian ya lesbian laki-laki mendatangi laki-laki menjadi lesbian ya homo oh ya homo fauma zaniyani keduanya berzina wa idzatil mar'atul mar'ata nah ini ya ini berarti lesbian wal mar'atu mar'ata perempuan mendatangi perempuan yang lain fauma zaniyani kemudian zaniyatani yang kedua adalah berzina itu bukan apa kalau perempuan sama perempuan apa nih ya apa dulu ada ya oh iya ada ini rahasia ngomong pelan-pelan nih dulu ada kelas telu atau lalur ya kelas sekarang kelas 2 cantik memang kemudian ada kelas 3 naksir didatangi dilaporkan ke sekolahan diproses Pak Jun langsung dikeluarkan gitu aja berdua keluar semuanya jadi Ustadz Juni kalau melihat gitu oke keluarkan gitu aja tanpa tanda ngalang-aling nah, jangan coba-coba Anda itu yang tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmah yakni laki-laki mendatangi laki-laki tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang wanita mendatangi wanita juga tidak dipandang oleh Allah dengan kasih sayang wa naqihu biyadihi nikah dengan tangannya wawal mustamuni ya ini nikah dengan tangannya sendiri nawanakihul bahimah menikahi dengan binatang laki-laki nikah dengan binatang kal farosi wal atani atan itu khimar perempuan khimar yang perempuan namanya atan kuda tapi jarang yang kuda itu ada kisah di barat saking senengnya dengan kuda kemudian dia menzinai kudanya pedot karena dihisap oleh kekuatan kudanya tadi pedot ya mati wa naqul mar'ati min duburiha kemudian menikahi wanita dengan duburnya wal jami'u bainal mar'ati wa bintan wa bintiha yakni menggabungkan dua wanita jadi satu fil wat'i dalam wati wa bil milki wa wirihi dan sebagainya oleh karena itu saya tidak sepakat kalau ada
panggilan santriwati. Ini fil wat'i, kalau pakai to santriwati, santri yang disetubui. Makanya saya setuju dengan santriyah saja. Santriwati dipanggil santriyah, bukan santriwati. Itu Gus Dur dulu sudah ojo rek dipanggil santriwati, itu berarti santri diwati itu. Wati itu pesetubu artinya. Saya dengar di mana Gus Dur pidato waktu ya. Ada kumpulan pidatonya Gus Dur itu ada. Oleh karena itu santriwati tidak kita pakai, tapi santriyah yang kita pakai. Santri dan santriyah gitu. Bukan santri dan santriwati. Kalau keliru watinya tidak pakai ta atau pakai tok, itu bahaya. Santri putri ya boleh, santri putri boleh. Wazani bihalilati jarihi wal mu'dhi jarahu, zina kepada tetangganya, wal mu'dhi jarahu bil qawli wal fi'li, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Zina kepada tetangga itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Bagaimana kalau dengan perkataan dia ngomong-ngomong kotor dengan istri tetangga atau dengan suami tetangga, itu berarti zina dengan tetangga. Kalau bifili ya berbuat sesuatu, tidak usah saya jelaskan. Tapi bil qauli ini yang perlu penjelasan, yakni ngomong-ngomong kotor terhadap tetangga, baik istri ataupun suami. Itu namanya zina dengan tetangga. Hatta yal'anuhu ayasubbahu wa yata'u alaihi bi ib'adil lahu an rahmatih. Jadi zina kepada tetangga itu bisa dengan bil qauli dan bisa dengan bil fi'li. Yang bil qauli tadi saya katakan, dengan bil fi'li Anda sudah tahu. Al maqalatus sasiatu, maqalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u sab'atu siwal maktuli fisabilillah. Syuhada itu orang mati syahid itu ada 7, kecuali yang mati dalam perang fisabilillah. Orang mati syuhada syahid itu ada 7, kecuali yang mati dalam perang. Aili'ilai kalimatillah, yaitu orang yang mengangkat asmane Allah, itu yang dalam perang. Yang pertama al-mabtun, orang sakit perut mati. Orang sakit perut mati syahid. Ra'a alladhi yamutu bida ilbat batni kastis qain wa qaulan hin wa qaulan jin. Mulus-mulus mati. Qaulan jin itu mulus-mulus, itu terjemahnya itu mulus-mulus. Kal tisqai, murus lanjin mulus, itu mati, berarti dia mati syahid. Yang kedua syahidun wal gharik, syahid karena tenggelam.
Orang tenggelam tuh tidak punya keahlian berenang. Ada seorang ahli sastra mau nyebrang laut. Dia tanya kepada tukang geteknya itu, "Bapak bisa tahu apa itu sastra?" "Saya tidak tahu." "Loh, sudah tua-tua kok tidak tahu, gimana?" "Ya memang saya tidak tahu, saya tidak pernah belajar sastra." "Kalau puisi juga tidak tahu saya." "Loh, Bapak sering berpuisi?" "Tidak juga, aku tidak ngerti puisi itu apa." Akhirnya masuklah ke dalam laut, kemudian oleng lautnya, si tukang perahu ini bilang, "Bapak bisa berenang?" "Enggak." "Ya sudah, enggak. Silakan tenggelam saja." Kan tidak bisa berenang toh, dibalas deh. Makanya orang punya keahlian masing-masing, jangan dibalas, jangan dilok-lokno. Itu orang yang sakit sakit tenggelam, wa huwa alladzi yamutu, mati fil ma'i, dalam air, bisa babi, sebab tenggelam dalam air. Yang keempat, syaitun wa sahibu dzatil jambi. 3. Sahibun dzatil jambi wa huwa waramun harun ya'ridu fil ghasya'i mustabtini lil itla'i. Orang mati karena penyakit lambung, lambungnya bengkak, mati, syahid. Waramun harun, yaitu sangat panas, ya'ridu fil ghasya bil ghasya'i al mustabtini lil atla'i, sangat panas dan sampai mematikan, sakit lambungnya, itu juga syahid. Yang berikutnya 4 ya, syahidun wal mat'un, mati karena ta'un. Jadi kemarin orang-orang Islam yang mati pada saat pandemi, itu bagus, itu mati syahid. Mati syahid. Ai alladzi yamutu fit ta'un, karena ta'un, pandemi kemarin, apa namanya, wabah. Nah itu menjadi syahid ya. Adik saya itu masih muda, anaknya masih S2 di UGM, mati. Karena apa? Ke rumah sakit, salahnya ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit salahnya. Akhirnya di rumah sakit digelundung nono, diletakkan ini, tidak diurusi, itu didiamkan. Karena orang dekat-dekat juga takut, karena dia adalah kena virus 19 itu. Istrinya juga tidak bisa dekat, jadi dilihat dari jauh aja, nginang ini. Tak telepon dari sini, ngapain Wayudin? Kena COVID. Wah, ke rumah sakit sekarang nih. Ya ini di rumah sakit. Bahaya itu, mati dia. Mati benar. Syahidun wal mat'un, dengan syahidun wal khariq, terbakar juga bisa syahid. Wa walladzi yahtariqu finnari fayamut, dia terbakar api dan mati, itu juga syahid. Yang nomor
5 ya. Wal mayyitu tahtal hadam tahtal hadmi biwatil ha wa sukuni dal. Kejatuhan tembok, tukang bersandar ke tembok, tiba-tiba temboknya ambruk, mak syahid. Jadi kesempatan banyak macamnya ini. Syahidun wa hadza wal ghariqu, apabila tenggelam, idza lam yafirra bi anfusihima walam yuhmilat tahadzura fa in farrata fit tahadzura hatta atau asabahuma dzalika fauma asiyan. Jadi orang yang pokoknya tukang lah, tukang kerubuhan tiang boleh, kerubuhan tembok boleh, ya, kerubuhan apa aja, celaka boleh, jatuh ya, harus kerubuhan, jatuh dari tingkat berapa mati, itu semua adalah syahid. Jadi Allah itu menghendaki umatnya Muhammad rata-rata adalah penghuni surga. Sampai saya pikir tidak ada umat Muhammad yang tidak masuk surga, tidak ada, semuanya surga. Nah kok mondok bareng? Ya mondok supaya dapat terdepan. Surganya kalau terdepan gitu loh. Wal mar'atul lati matat anil wiladah. Yang berikutnya adalah wanita yang melahirkan. Nah, nanti kalau melahirkan mati aja. Melahirkan mati itu juga syahid. Sawa'u alfat waladaha amla. Apakah anaknya ikut mati atau enggak? Yang penting dia begitu melahirkan ngeden mati. Begini, saya beritahu, nanti kalau kalian hamil jangan ngingu kuku potong terus ya. Kalau kalian hamil potong kuku, sebab begitu kalian akan melahirkan, kalian pegang tangan suami tidak lepas itu, sampai kuku masuk ke sini, masuk ke daging tangan suamimu, kan bahaya itu. Sangat sakitnya. Ingat ya, jangan kamu pelihara kukunya, biar potong saja. Pegang tangan suamimu sakit gini, tidak mau lepas dia, sampai berdarah. Saya melihat di rumah sakit itu Pak, muslimat tuh. Loh, apa Pak? Ini dipegang oleh istri saya, mau melahirkan tiba-tiba bolong 4 bolong. Karena apa? Nancap ini, tidak terasa dia. Tiba-tiba nancap kukunya, akhirnya ternyata diurusi oleh yang lain. Atau Anda pakai jaket. Kalau pegang kamu pakai jaket ya, paling-paling luka atau tidak luka ya karena jaket. Yang tangan panjang, tapi tangan panjang. Sebab kalau dia ada pegang gini, itu bahaya. Syahidun baqiya minasyuhada'i sahibus sulli wal gharib wa sahibul humya wal ladhi wasyariq wal ladhi yaftarisuhu sab'u wal muraddatu wal mayyitu ala firasihi fi sabilillah wal maqtul duna malihi au dinihi au damihi au ahlihi wal mayyitu fi sijni wa qad
hibusa zulman wal mayyitu ishqan wal mayyitu wa huwa talibul lil ilmi. Orang menuntut ilmu pengetahuan mati syahid. Loh, akeh sing syahid berarti 7 ya. Selain berjuang fi sabilillah, matinya juga syahid. Itu gara-gara menuntut ilmu pengetahuan mati. Jadi kalau kalian sekarang mati berarti mati syahid. Siapa yang ingin mati syahid? Al-maqalatul asyiratu, makalah yang ke-10. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.